Ayo makan-makan. Iya, ujian bawa makanan. Yes. Aku dateng kalau itu. Yuk, yuk. Lanjut, lanjut. Udah jam 3. Jam 3. Oh, udah jam 3 beneran. Dibawain laptop aja. Mm-mm. Mm-mm. Iya, iya. Jadi yang bisa mewakili identitas. Ada itu. Iya. Iya nih. Mm-mm. Oh, lupa, lupa. Iya, jadi kita gimana kita memanage konflik di antara saluran-saluran dalam perusahaan kita. Misalnya kayak ini dijelasin juga di modul ini tentang id, ego dan super ego. Gimana kita harus bisa memanajemen konflik dalam perusahaan kita. Itu ada kondisi, ada transaksi di mana kita mengatasinya. Dijelasin nggak di sini? Coba, enggak. Oh, enggak ya. Ada ada transaksi pelengkap, bisa dilihat halaman 750. Transaksi pelengkap itu di mana pesan yang dikirim oleh seseorang itu bertimbal balik sesuai dengan pernyataan yang diharapkan, kayak gitu. Jadi pelengkap gitu, sama gitu. Yang diharapkan dari apa yang diucapkan, terus akhirnya si responden itu meresponnya sesuai dengan yang diharapkan. Terus kalau transaksi silang itu transaksi yang pesannya itu dikirimkan dengan pernyataan ego tertentu, misalnya kayak saya pinginnya uh, apa atasan pengennya, misalnya ya, atasan pengennya si manajer marketing itu jual 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 barang sebanyak 23 dengan cara dengan cara dengan cara yang minim budget gitu. Keluarnya tuh minim budget pokoknya pemasarannya. Tapi ternyata si manajer marketing itu melakukannya, laporannya pada akhirnya laporannya dia buang budget banyak kayak gitu. Nah itu nggak sama ya, apa yang diharapkan sama yang di yang terjadi itu tidak sama, tidak sesuai kalau yang di transaksi silang. Paham ya? Lanjut ya. Mm-mm. Masih yang konflik, manajemen konflik. Halaman 751 bagian bawah. Iya, pinter. Bahagia gitu. Mm-mm.
ya jadi iya. Jadi koordinasi ya sistem jaring sistem sistem pertukaran informasi. Gimana? Iya, jadi lebih ke umpamanya ada masalah apa, misalnya masalah di suatu perusahaan, umpamanya di suatu salon gitu ya, yang lebih pinter pinter motong rambut tuh Mbak Zia, tapi kalau Mbak Grace pinternya make up gitu. Gitu nanti kita cari solusi. Di mana pas ada pelanggan yang mau perawatan muka, ya diserahinnya ke Mbak Grace. Jadi komunikasi lebih ke pengalihan tugas kayak gitu untuk menjawab untuk mensolusikan suatu masalah kayak gitu ya. Kalau umpamanya ada yang potong rambut karena Mbak Zia lebih ahli lebih expert di bidang itu, makanya Mbak Zia yang nanganin biar konsumennya puas gitu paham ya. Prestis. Jadi lebih kayak jadi misalnya kayak jaringan status itu kalau umpamanya saya sebagai dosen memberikan pesan kepada kalian, kesannya lebih ada regani gitu, ada regani itu tau gak? Kayak lebih prestis daripada yang ngajar tuh misalnya cuma teman-teman biasa yang selevel gitu, misalnya kayak gitu ya. Maksudnya ada tingkatan yang lebih tinggi, statusnya tuh lebih tinggi gitu, walaupun saya nggak mau ditinggikan, tapi ada citra orang, pandangan orang itu tentang ada tingkatan status gitu, jenjang. Paham ya? Iya, halaman 753. Implikasi itu apa? Implikasi itu kayak implication. Kita cari di kayak hasil akhir implikasinya itu apa gitu loh. Apa ya bahasanya? Kalau udah diimplikasikan, udah diterapkan gitu. Pengimplikasian, penerapan strategi gitu. Jadi kayak dengan adanya strategi komunikasi pemasaran tadi, itu tuh perusahaan berusaha ini yang mempersempit kesenjangan antara identitas yang diproyeksikan oleh ini panjang juga. Oke, saya jelaskan coba ya. Jadi kayak bentar. Kayak umpamanya strategi, kalau umpamanya kita punya suatu strategi komunikasi pemasaran, itu kita udah ada rencananya. Identitas yang mau tujuan yang kita mau laksanain itu kayak apa.